Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di kelas pensiunan untuk malam ini. Ini adalah malam tanggal 18, malam Minggu ya. Ini memasuki seri ke-11 kalau tidak salah dari kelas pensiunan, di mana setiap Sabtu malam atau malam Minggu teman-teman ini akan berdiskusi terkait dengan bisnis-bisnis yang ada seperti itu. Jadi dari kita sudah hampir 3 bulan ya, berarti 11 minggu itu, 3 bulan itu kan 12 minggu ya. Nah ini kita sudah hampir 3 bulan selalu konsisten setiap malam minggu meluangkan waktu untuk sharing ilmu kepada teman-teman yang sudah memasuki masa pensiun atau yang sedang mempersiapkan masa pensiun. Jadi teman-teman ini dalam rangka menambah pengetahuan, menambah knowledge, menambah skill, juga menambah jaringan gitu, seperti itu. Jadi malam ini kita akan kedatangan tamu di kelas pensiunan ini yang luar biasa ya. Malam hari ini sudah bersedia hadir bersama kita, yaitu Ibu Margareta, owner Rendang Dendape dan makanan kering khas Indonesia lainnya. Ini sebentar saya izin menerima ini dulu ya, invite teman-teman yang masih di ruang tunggu. Nanti secara bertahap akan masuk. Nah, ini malam ini kita akan membedah secara komprehensif seperti apa sih bisnis rendang dan lape ini, atau bisnis rendang kemasan ya, karena mereknya Bu Margareta ini rendang dan lape ya. Nanti kita akan cari tahu juga makna atau filosofi dari brand dan lape ini. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa rendang itu disukai oleh seluruh lidah orang di planet bumi ini sehingga pernah menjadi makanan nomor satu terlezat di dunia. Dan ini merupakan sebuah peluang besar ketika makanan ini dikemas dengan kemasan yang kekinian atau modern, dengan durasi tahan lama produknya itu yang panjang. Ini merupakan sebuah peluang usaha yang nanti mungkin bisa dilirik oleh teman-teman pensiunan atau teman-teman yang sedang mempersiapkan masa pensiun. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih dari perjalanan beliau, Bu Margareta sebagai owner Rendang dan Lape. Karena sebelumnya saya sudah melakukan riset kecil-kecilan, ternyata Rendang dan Lape ini cukup memiliki market share di penjualan online ya, di marketplace. Saya lihat cukup banyak yang memasarkan produk ini, dan ini merupakan sebuah sebuah peluang yang sangat menarik jika digeluti gitu. Dan saya sudah pernah merasakan rendangnya. Rendangnya itu memang unik, kemasannya juga unik, rasanya juga lezat, dan ini menjadi sebuah hal yang menarik yang sama-sama ingin kita bedah lebih dalam terkait bisnis rendang dan lape ini. Karena rendang itu setahu saya semakin lama itu semakin enak rasanya gitu ya. Kan dipanas-panasin terus tuh. Lalu kita lebaran ya misalnya, atau ada hari-hari besar, rendang tuh kan banyak sekali bikin tuh, nggak pernah tuh rendang dibikin dalam porsi yang sedikit ya. Rata-rata dibikin dalam porsi yang besar, dan itu biasanya awet dan lama, terus dihangatin itu semakin lama itu rasanya dia semakin enak gitu. Nah, ini sebuah selling point atau keunggulan yang menjadi hal yang nanti bisa kita cari tahu nih bagaimana rendang dan lape ini menyiasati, karena ada juga rendang basah, ada juga rendang kering,
Atau ada juga rendang yang unsur kelapanya itu banyak tuh. Nah, itu nanti kita coba gali lebih dalam sambil nanti teman-teman yang lain akan masuk. Nah, ini juga saya baru lihat nih ada lagi di ruang tunggu. Oke, saya terima. Oleh karena itu, saya tidak akan berlama-lama lagi sebagai prolognya. Saya akan memberikan ruang dan waktu dalam webinar ini kepada Bu Margareta selaku owner Rendang dan Lape. Silakan Bu, mungkin bisa open kamera. Oke, Oh, oke siap. Kak Lintang, selamat malam. selamat Suara saya malam. jelas nggak? Jelas, jelas Bu, kedengeran. Oh, jelas. Oke. Ya, Langsung mulai? ya, kedengeran Bu. Oke, siap. Berarti saya nanti izin untuk share screen ya? Boleh, boleh, langsung otomatis Oke. bisa. Iya, berarti saya langsung mulai aja nih ya, Kang Lintang. Ya, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, nama saya Margareta, tapi agak-agak panjang, jadi boleh dipanggilnya tuh Reta aja, Bapak dan Ibu. Saya saat ini domisilinya di Depok, asalnya memang dari Sumatera, tapi udah merantau sejak kuliah dan saat ini stay-nya di Depok. Saya izin share untuk company profile Rendang dan Lape dulu biar banyak yang kenal gitu ya. Kang Lintang izin? Ya, silakan Bu. Boleh. Oke, ini sudah saya share. Oke, ini berupa video. Apa terdengar? Ya, terdengar Bu. Oke, siap. Ini videonya agak saya cepetin jadi speednya agak lumayan cepat. Ya, ya, apa-apa. Rendang Delape adalah sebuah usaha kuliner Indonesia mengantungi izin Haki dan Halal MUI sejak tahun 2017. Rendang Delape mengawali perjalanannya dari sebuah dapur kecil yang lambat laun bertumbuh. Rendang Delape mengusung visi untuk melestarikan dan mengangkat heritage kuliner Indonesia di tengah gempuran kuliner asing yang merajai negeri. Rendang Delape konsisten untuk terus mengusung kuliner tradisional Indonesia yang melegenda, memberi sentuhan teknologi modern pada produknya, dan menyajikannya dengan kemasan premium yang elegan. Memproduksi tidak hanya rendang, tetapi berbagai kuliner Indonesia yang dikemas dalam kemasan praktis. Seperti contoh, kentang kering, tempe orek, teri balado, dan berbagai olahan abon, serta menciptakan berbagai snack khas Indonesia yang melegenda, seperti keripik sanjay, keripik tempe, keripik pisang, serta keripik rendang. Memiliki resep dari 3 generasi, rendang lelape hanya menggunakan bahan baku berkualitas yang diolah dengan rempah-rempah asli tanah. Menerapkan strategi digital marketing sejak awal berdiri, Rendang Delape melakukan pemasaran pertama kali menggunakan website, terutama rendangdelape.id, memasuki hampir seluruh channel digital, seperti media sosial Instagram, Facebook fanpage, hadir juga di marketplace Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Bukalapak, hadir juga di Google My Business dan memiliki pop-up store di salah satu mall di Kota Depok. Rendang Delape telah menjadi favorit para traveler saat berpergian ke mancanegara. Saat ini, rendang Delape juga kerap dijadikan rujukan oleh-oleh untuk tamu mancanegara yang sedang berkunjung ke Indonesia. Besar rendang Delape adalah terus tumbuh dan menghasilkan karya kuliner Indonesia yang dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat mancanegara. Sehingga jika kita sudah bangga dengan kuliner Indonesia, mudah bagi kita untuk menyebarkan kelezatannya pada dunia. Oke, ya, saya langsung masuk ke materinya aja Kang Lintang ya. Tadi Ya, udah boleh, prolog boleh. Santai aja, soal Bu. Silakan. Nanti ini saya eh, sambil menerima teman-teman yang lain yang boleh. Terima masuk. kasih Oke. teman-teman semuanya, Ya. Bapak dan Ibu. Salam hormat malam hari ini.
izinkan saya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan terkait bisnis rendang kemasan ini. Salam kenal ya semuanya Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu ini dari kota mana rata-rata? Nah, ini dari mana nih, Pak Agus? Boleh Bandung, boleh Bandung. tulis Oh, di Bandung. kolom chat. Oh ya, Bapak Akang gitu ya, Teteh gitu kalau dari Bandung. Kalau saya saat ini stay-nya di Depok dan workshop Rendang dan Lape itu juga adanya di Depok. Jadi kalau resep aslinya sih dari orang tua, dari nenek gitu ya. Tapi untuk saat ini kita yang develop, saya yang develop bersama dengan tim Rendang dan Lape. Oke, untuk teman-teman, nama saya Margareta, tapi biasanya dipanggil Reta. Izin salam kenal semuanya. Tadinya saya kerjanya itu sebagai reporter, terus akhirnya alih profesi menjadi bisnis, dan sambil bisnis itu juga sambil sempat ikutan kelas ngajar gitu ya di Google Gapura Digital, terus Certified Facilitator BNSP untuk UMKM. Saya sastra Indonesia nyangsang di bisnis, tapi sempat belajar di Australia. Itu ambil Global Student Women in Global Business itu di Griffith University Australia. Tahun 2016 saya memulai bisnis. Ini kita kalau lagi diskon 10-10 gitu ya di salah satu marketplace, biasanya kita akan sebanyak ini untuk rendangnya. Nah, rendang delape itu sebenarnya saya mulainya itu tahun kurang lebih 2015-an akhir, tapi baru punya nama itu 2016. Kalau dulu rendangnya itu masih namanya itu rendang reta atau rendang sapi kayak gitu. Jadi belum punya nama. Akhirnya pas 2016 itu daftar ke Haki, saya mendaftarkan Haki untuk secara lebih serius gitu ya menggarap bisnisnya. Kenapa bisnis rendang kemasan? Pada saat itu saya sebenarnya udah kerja, terus terus sering ikut kelas motivasi bisnis gitu, suka ikut kelas motivasi wirausaha, ya udah deh langsung praktek aja. Kebetulan memang orang tua sebenarnya dari dulu punya bisnis catering, tapi bukan catering yang canggih gitu, bukan. Jadi cuman kayak rumahan gitu ya, catering rumahan. Terus ya udahlah, kalau gitu saya ambil salah satu poinnya aja yang bisa dikembangkan yaitu bisnis rendang kemasan. Nah, sebelum mulai itu memang kita berangkatnya itu dari sebelum mulai bisnis itu ya, kita berangkatnya itu dari riset kebutuhan pasar dulu. Jadi memang siapa sih yang mau makan rendang kemasan? Toh warung makan Padang ada di hampir setiap gang pelosok negeri ini gitu ya. Harganya 10.000 lagi, murah-murah gitu. 10.000 udah sama rendang, sama nasi. Kalau di Bandung ada nggak gitu? Kalau di Depok masih ada warung nasi Padang yang 10.000. Tapi kita kemudian ketika bangun bisnis itu menyasar bahwa kita bukan berhadapan langsung sama warung makan Padang karena kita beda kebutuhan pasar. Yang mencari rendang kami itu adalah orang-orang yang mau traveling. Orang-orang yang punya anak di pesantren. Yang di pesantrennya itu tuh membutuhkan, Hmm. kalau ngirim makanan kan membutuhkan lauk yang lama seperti itu. Itu nggak bisa dibeli di warung makan Padang. Karena warung makan Padang biasanya beli hari ini, sore udah berubah rasa. Nah, kita mencari kebutuhan pasar dari makanan kemasan ini. Kita juga cari masalah customer. Tadi kan sebelum mulai kita mencari cara untuk menemukan sebenarnya. Jadi kami berangkat untuk memulai bisnis itu mencari dulu dari masalah apa sih yang bisa kita jadikan solusi untuk produk ini. Hmm. Kami mulai itu dari dapur rumahan. 4 tahun pertama, jadi tahun 2016 itu saya mulai bisnis. Itu 4 tahun pertama idealis cuma buat rendang aja. Cuma buat rendang aja tiga, rendang daging, rendang rendang daging sapi, rendang ayam ayam, terus sama rendang paru sapi. Udah itu aja. Jadi itu jualan di marketplace juga cuma 3 produk atau cuma jadi 5 produk lah karena ada yang kami bandling-bandlingin gitu. Terus pas mulai awal bisnis itu kami memang masih dalam tahapan mencoba mengenal pasar. Karena dulu pemain rendang kemasan itu terus terang masih sedikit. Kalau sekarang
Oh, udah banyak banget, banyak banget yang main rendang kemasan. Pada waktu kami mulai itu masih sedikit. Kemudian kami mencoba pemasaran itu online dan offline, membuka toko di salah satu mall di Kota Depok, yang akhirnya itu sempat buka toko di mall itu 2 tahun, yang akhirnya itu tutup pada saat pandemi. Jadi pas pandemi itu pure kita tutup untuk toko-toko yang ada di mall. Nah, dari kemudian di tahun kelima itu kayak saya kayak udah insyaf gitu ya. Kok ini jualan cuma nama 3 produk aja? Akhirnya kami menambah varian lain, beberapa lauk kering lainnya. Tapi ini juga tambahannya itu berdasarkan request dari customer. Jadi customer biasanya itu yang mau ke luar negeri, Mbak, ada nggak produk uni? Ada nggak produk kentang Mustafa gitu? Ada nggak tempe oreknya Uni? Uni ada abonnya nggak? Mbak ada abon ayamnya nggak? Jadi masukan-masukan dari customer itu kami terima dan kami coba adaptasi. Oh iya ya, kita nambah aja sekaligus nambahin varian. Karena alhamdulillah pas awal mulai bisnis itu 4 tahun pertama itu walaupun cuma memproduksi 3 varian, 3 produk saja gitu ya, itu konsisten ada yang beli seperti itu. Nah, kami akhirnya berpikir di tahun kelima usaha itu mengubah positioning. Jadi positioningnya itu kami ubah, nggak cuma jualan rendang kemasan, tapi juga jualan lauk kering khas Indonesia namanya. Memang brandnya masih rendang dan lape sih, cuman kami beri tagline-nya adalah lauk kering khas Indonesia. Jadi kami menggarap produk-produk lain dengan harapan produk-produk ini saling bersinergi membantu memberikan omset yang optimal, saling menguatkan satu sama lain. Jadi kayak misalnya ada orang yang nggak suka rendang, dia cuma sukanya abon, ya dia akan beli abon. Ada orang yang sukanya hanya kentang teri tempe, kayak gitu ya, mereka akan membeli itu aja. Jadi semakin banyak varian, tapi nggak melenceng, nggak jauh dari varian utama kami. Maksudnya nggak jauh dari em, kategori utama. Kategori utama kami kan berpikir bahwa oh ya rendang kemasan itu masuk ke lauk kering. Jadi kita walaupun menambah produk tapi enggak jauh dari kategori utamanya. Misal aku enggak jualan jus. Kalau aku jualan jus itu kan kayak enggak nyambung. Misalnya aku jualan jus buah kayak gitu. Itu kok jualan rendang sama jualan jus buah itu masih agak jauh gitu lompatannya. Jadi kita masih cari yang satu ruang lingkup satu jenisnya. Sampai saat ini total ada 20 produk, tapi itu bisa dikombinasikan menjadi kurang lebih sekitar 30-an produk, karena ada paket hemat, paket hampers, dan lain-lainnya, tapi total produk yang sendirian itu ada 20 produk. Kami masih sama memperluas distribusi online, jadi sejauh ini pemasarannya itu lebih ke online, dan strategi marketingnya juga itu lebih banyak komunikasi sama customer-customer kami itu di online. Dan untuk menjangkau customer lebih luas, kami masuk ke beberapa channel-channel online yang tadi sempat disebutkan. Nah, ini kita produknya itu yang tadi aku bilang, kami tidak berhadapan langsung dengan rumah makan Padang di setiap gang di seluruh Indonesia, karena kami tidak bisa melawan bisnis itu, ya masuknya di makan yang maksudnya nggak Kang Lintang. Suara aku terputus nggak Kang Lintang? Tadi sempat keputus, Bu, tapi sekarang sudah Oh jelas ya, lagi. tapi udah lanjut ya, oke. Udah. Eh, nah, jadi memang customer utama kami itu ini, mereka, para traveler yang ketika jalan-jalan ke luar negeri atau ketika mereka lagi dinas kantor, itu biasanya pergi ke negara yang agak sulit menemukan makanan halal. Nah, jadi biasanya misalnya pergi ke Cina, itu kan rata-rata misalnya dinas kerja ke Cina, belum tentu restoran apa, belum tentu ketika dinas kerja itu mereka akan dengan mudahnya menemukan makanan halal. Jadi biasanya para pekerja yang mesti dinas ke luar negeri itu memesan makanan siap saji seperti rendang kami yang
daya tahan di suhu ruangnya itu sampai 30 hari hingga 6 bulan. Seperti itu. Ini adalah ketika target market utama kami adalah mereka-mereka ini, para traveling. Tapi pada saat pandemi, mereka kan nggak boleh keluar karena pandemi. Nah, kami akhirnya switch target market. Target market di awal pandemi, ketika kami di awal pandemi itu memang mengalami penurunan, tapi itu nggak lama karena pada saat pandemi itu kan kita nggak boleh keluar, jadi kebutuhan untuk makanan siap saji itu juga cukup tinggi. Akhirnya para traveler itu berganti menjadi ibu-ibu rumah tangga atau orang-orang yang perlu memberi untuk para isoman seperti itu. Kami itu sebenarnya udah merasa takut, bukan takut ya, merasa agak cemas ketika pandemi ini apakah omset bisa stabil kayak gitu karena sebelumnya itu cukup stabil, tapi ternyata alhamdulillah tertolong dengan kebutuhan makanan siap saji yang cukup tinggi pada saat pandemi. Oke. Nah, ini saya mau mention beberapa keuntungan saat berjualan makanan kemasan. Karena yang pertama, kita bisa mulai dari dapur rumahan. Terus terang itu awal mulai bisnis itu kami mulainya dari dapur rumahan. Tapi sekarang udah mulai berubah, terpisah ya. Kalau sekarang sudah memang semi industri bisa dibilang kayak gitu. Dan kemudian ketika Bapak dan Ibu mau mencoba untuk berjualan makanan kemasan, itu kita sangat mudah manajemen stok. Jadi manajemen stok kita itu udah per pack, udah per pieces. Jadi kalau misalnya teman-teman buka warung makan, itu kan manajemen stoknya kalau misalnya dia nggak habis, berarti dia udah harus habis saat inilah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau makanan kemasan, itu kita kan buatnya itu sudah per pack seperti itu. Dan bisa kita simpan di dalam freezer atau dalam kulkas, atau memang yang awet di suhu ruang itu udah aja sudah tersimpan. Dan salah satu keunggulan yang sangat saya rasakan itu adalah nggak harus face to face sama customer atau jualanin langsung gitu ya, karena nggak semua orang punya luwes gitu kan Lintang pada atau teman-teman pada saat berjualan ketemu orang itu kan biasanya ada yang sungkan untuk jualan gitu ya, ada yang malu-malu nawarin. Nah, kalau makanan kemasan ini dengan kami strategi pemasarannya basicnya sangat-sangat online, maka kami tidak harus face to face dengan customer everyday, kita semuanya itu by online. Kemudian, eh nah, alhamdulillahnya ada segmen market baru yang kami temukan, yang tadi kan penyuka traveling, terus kemudian anak kos. Sekarang kami menambah juga anak-anak kos di Jakarta atau pekerja di Jakarta, pekerja di kota-kota besar itu yang biasanya membutuhkan makanan praktis dan singkat. Itu bisa kami menjadi salah satu solusinya. Kemudian juga untuk anak-anak pesantren, alhamdulillah banget kita tuh sering sekali diorder oleh murid, wali siswa yang mengirim untuk anaknya di pesantren. Karena produk kami itu daya tahannya paling rendah itu 30 hari, paling lama 1 tahun. Jadi itu praktis buat anak pesantren yang nggak perlu masak-masak di kompor dan penyimpanan daya suhu ruangnya itu lumayan lama. Saat ini pemasaran kami menggunakan tadi saya bilang marketplace, Tokopedia dan Shopee. Sebelumnya TikTok Shop, tapi TikTok Shop udah ditutup gitu ya. Nah, dari Tokopedia ini alhamdulillah banget kami tuh sempat uh, Mic-nya ketutup tadi, Bu. oh ya, tadi agak sempat nge-lag, mohon maaf. Ya, nge-lag Jadi tadi. Ya. ketika di marketplace itu, alhamdulillah kami itu dapat buyer ekspor. Jadi ada customer kami yang tinggal di Jeddah dan setiap bulan itu rutin membeli untuk dikirim ke sana, untuk dipasarkan di sana, seperti itu. Hmm. Apakah udah ekspor hitungannya? Tapi kami
nggak rumit gitu untuk ekspornya. Jadi kami kirim beberapa ratusan pieces seperti itu ya. Kita kirimnya cuma sampai kargo bandara. Nanti dari kargo bandara bayarnya yang handle. Jadi bisa dibilang kami memasarkan produk di luar negeri tapi masih lewat buyer yang urus semuanya. Jadi bukan kami yang mengurus untuk perizinan ekspornya, tapi masih dibayarnya. Hmm. Itu didapatkan dari marketplace Tokopedia. Selanjutnya, eh, karena tadi pemasaran online, full online gitu ya, jadi kami coba hadir di tempat customer kumpul. Di tempat customer kumpulnya di Instagram, kita ada. Customer itu suka buka-buka TikTok, kita hadir. Customer suka cari-cari kajian di YouTube atau materi-materi di YouTube, kita hadir di YouTube. Jadi beberapa media-media sosial tempat kumpulnya customer itu kami coba datang ke sana. Hadir di tempat kumpul customer seperti itu. Dan mengoptimasi untuk media sosialnya. Dioptimasi dari konten yang selalu update seperti itu. Hmm, Next. Suaranya terputus, Bu. Oke, saat mulai bisnis ini buat teman-teman mungkin di sini sedang mencari inspirasi ya untuk memulai bisnis. Saya akan sedikit share lagi ya sebelum memulai bisnis adalah pertama, memang untuk memulai bisnis itu berbeda dengan dunia kerja gitu ya. Berbeda dengan dunia kerja, di bisnis itu banyak ketidakpastian, banyak tantangan, dan belum tentu kita mengeluarkan 100 akan dapat 100, bisa jadi lebih, bisa jadi tidak kembali gitu. Jadi memang mindset siap nggak siap bisnis itu harus diperkuat lagi. Harus belajar terus-menerus terkait mindsetnya. Nanti kalau mindsetnya udah siap untuk mulai bisnis, nah kita yang saran kedua dari kami adalah buat Bapak dan Ibu yang ada di sini yang mau memulai bisnis, harap memulai dari masalah. Jadi kita kayak cari-cari masalah dulu, cari-cari masalah customer dulu. Jangan apa yang kita mau, misalnya ibu-ibu suka merajut gitu ya. Aku karena suka merajut, aku mau jualan merajut. Aku mau jualan nih rajutan aku gitu. Jangan gitu. Bisa kita cocokkan, tapi ketika rajutan itu ibu-ibu atau bapak-bapak juga harus tahu ada nggak sih masalah customer yang kita selesaikan. Jadi untuk memulai bisnis, yang saran kedua dari saya adalah mulai dari masalah customer. Karena semua bisnis di muka bumi ini menjadi solusi atas masalah customer. Ada customernya yang suka pakai gamis, maka muncullah produsen gamis. Ada customer yang dia itu mau diet gitu ya. Muncullah klinik-klinik diet, obat diet, guru-guru diet, gym dan lain-lainnya. Jadi semuanya itu berangkat dari permasalahan customer. Kalau misalnya ditanya, jadi Mbak Reta, apa tuh permasalahan customernya yang diselesaikan? Tadi, jadi permasalahan customer yang saya selesaikan adalah orang-orang yang mau pergi ke luar negeri tapi sulit mencari makanan halal, praktis, awet di suhu ruang. Nah, itu kami hadir. Orang tua yang bingung mau ngirim makanan untuk anaknya ke pesantren, bingung apa ya ngasih ke anak, masa dikasih mie instan nggak bisa dimasak dan lainnya, itu yang nggak pesantren nggak bisa ada kompor dan lainnya, itu kami hadir menjadi solusi lauk keringnya. Buat masalah buat ibu-ibu pekerja atau pekerja kantoran yang nggak punya waktu untuk memasak tapi pengen ada makanan praktis di rumah, kami hadir. Jadi mulailah Bapak dan Ibu
mencari-cari masalah. Mencari-cari masalah customer yang hendak diselesaikan. Jadi poin ketiga, bisnis itu harus menjadi solusi. Waktu itu saya ingat banget, ya Kang Lintang izin cerita, ada kenalan, dia itu jualan rendang rasa coklat. Bayangin ya, karena rendang kan enak ya, tapi coklat juga kan enak ya. Jadi dia menggabungkan dua rasa yang enak itu, rendang dan coklat digabungkan. Jadi produknya itu sangat inovatif, mendapat penghargaan apa gitu ya dari dinas rendang rasa coklat. Tapi ketika kita lihat keadaannya sekarang, siapakah orang di muka bumi yang ingin makan rendang rasa coklat kayak gitu ya? Mungkin ada satu dua penasaran gitu ya, penasaran gimana rasa rendang rasa coklat gitu. Beli beli. Tapi udah itu udah. Terus ya udah akhirnya dia mendapat penghargaan, udah selesai abis dapat penghargaan. Itu nggak 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 tumbuh gitu bisnisnya. Jadi menurut saya memang kita boleh berinovasi dalam bisnis, tapi sadar-sadar juga bahwa yang membeli produk kita itu bukan otak kita sendiri, tapi market, pasar lah yang memberi produk kita. Jadilah pengusaha yang menciptakan produk yang memang dibutuhkan oleh pasar, disukai pasar, pasar membutuhkan, pasar approve sama harganya, pasar nggak merasa kesulitan gitu dengan inovasi kita, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah, iya ini kan Bapak dan Ibu, jadi kalau ini saya belajar dari mentor ya, memulai bisnis itu modalnya maksimal 30% aja dari tabungan kita. Ini terutama untuk operasionalnya ya. Misalnya kita punya uang 10 juta. Nah, untuk operasional bisnisnya, untuk bisnis di awal, kalau bisa maksimal itu modal yang kita keluarkan itu 30% aja dari total tabungan. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya tabungan 100 juta, maksimal itu digunakan 30 juta aja untuk memulai bisnis. Atau punya uangnya 10 juta, ya udah maksimal 3 juta aja untuk operasional perdana memulai bisnis. Jangan tabungan 10 juta, oh langsung deh saya belikan bahan baku 9 juta. 1 jutanya nanti buat marketing. Jangan seperti itu. Jadi start di awal itu memang kita maksimalkan, kita punya tabungan, kita punya modal, kita punya uang pensiunan. Nah, itu kalau bisa jangan dipergunakan semua pada saat memulai bisnis, bertahap sekali 30% untuk memulai di awal untuk operasionalnya, baru setelah itu ketika bertumbuh teman-teman boleh untuk menambahkan suntikan dananya lagi. Yang keempat adalah memulai dari langkah pertama yang paling bisa dilakukan. Jadi bisnisnya itu kalau bisa mulailah dari apa yang paling bisa dilakukan. Jangan kayak misalnya mau buka bisnis itu sangat canggih gitu, mulai buka bisnisnya, saya mau mendapatkan 3 karyawan yang bisa memproduksi ini gitu ya. Tapi itu kayak nunggu-nunggu ideal terus. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita memulai dari langkah pertama, walaupun sederhana, tapi itu bisa dilakukan. Daripada kita menunggu planning yang begitu sempurna, tapi membuat demi mengeksekusi planning itu tuh kayak lama gitu nunggu kesempurnaan. Nah, lebih baik ketika mulai bisnis kita mulai dari langkah pertama yang paling paling bisa kita lakukan. Saya tuh inget banget dulu saya jualan rendang, Kang Lintang ya izin pertama kali itu jualannya itu rendang dimasukin ke plastik 250 gram, tahu ya plastik yang buat gula, itu diikat pakai karet. Terus aku masukin ke dalam Mika gitu, terus aku kirim ke Surabaya. Temanku beli di Surabaya. Itu aku kalau ingat sekarang ya Allah, kok dulu aku berani gitu ya, ngirim rendang pakai diikat pakai karet, pakai plastik kiloan gitu, terus dimasukin Mika dikirim JNE, Masya Allah. Itu tuh bener-bener, tapi pas aku flashback lagi, oh iya ya, kalau aku nggak ngirim rendang pakai karet itu, kayaknya sampai sekarang aku nggak bisa deh kebeli mesin vakum karena aku nunggu-nunggu sempurna kan, nunggu mesin vakum beli dulu berapa uang belum punya uangnya pada saat itu. Jadi mulailah dari langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan. Keempat adalah, nah ini penting banget, ini beradaptasi dengan perkembangan market saat ini. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin memulai bisnis juga jangan lupakan
kondisi market atau tempat Bapak dan Ibu, para market tempat Bapak dan Ibu berada. Bapak Ibu tuju, mereka senangnya di mana? Mereka senangnya di Facebook, berarti kita harus hadir di Facebook. Mereka senangnya di WhatsApp status ataupun lainnya. Intinya teman-teman harus beradaptasi dengan market pada saat ini. Seperti itu. Sepertinya slide saya udah selesai, Kang Lintang. Berarti kita buka tanya jawab aja ya? Oke, terima kasih Oke. Bu Reta ya, Bu Margareta, Bu Reta panggilannya. Nah Ya, ini Reta aja. ya ini luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi rendang ini segmen pasarnya itu rendang kemasan beliau ini tadi saya baru terbuka. Oh iya bisa tuh untuk anak-anak pesantren gitu ya. Selain untuk traveling gitu. Jadi untuk anak-anak pesantren. Nah ini sebelum saya dan teman-teman lain akan bertanya, mungkin bisa diberitahu dulu Bu, ini arti dari dan lapehnya itu apa tuh? Filosofinya dari nama rendang dan lapehnya ini. Oke. Eh, suaraku muncul nggak ya? Muncul Bu, muncul. Oh, muncul. Maaf, Ya. maaf. Oh iya. Iya, dan lapa itu artinya itu bahasa Minang, Kalintang. Artinya saya lepas. Dan lapeh itu dilepas. Nah, sebenarnya itu tuh asal muasalnya kenapa saya memilih nama itu yang udah saya daftarin Haki juga. Ada Mm-mm. lagu tradisional Minang yang sangat terkenal, mungkin teman-teman tahu. Ai, ayam dan lapeh. Nah, gitu. Jadi kalau di Minang atau di Sumatera, lagu itu tuh sangat-sangat familiar atau udah apa ya? Udah cukup easy listening gitu di telinga Ya. orang-orang Sumatera. Jadi biasanya mereka kalau oh Ayam dan Lape itu judul lagu masyarakat Nusantara yang sangat terkenal kayak gitu. Hmm. Terus ada filosofisnya juga. Dan Lape itu ada bahasa Minang artinya dan Lape eh, melepas dengan ketulusan intinya kayak gitu. Jadi kurang lebih filosofis namanya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman bisa tahu ini. Nah, ini sebelum saya ikut bertanya juga, saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat dari Pak Haidar. Apakah produk ibu ini ada ED-nya, Bu? Expiry date-nya berapa lama itu? Tadi kan udah disebut ya, 30 hari ya. Ada yang berapa lama, Bu? Masing-masing mungkin? Ya, Pak Haidar dari Jakarta Timur ya, salam kenal Pak Haidar. Jadi produk kami itu tidak pakai pengawet sama sekali. Kita pakai teknologi yang namanya teknologi vakum. Jadi semua produknya, rendang kemasannya itu kita vakum terlebih dahulu. Kemudian setelah divakum itu ada namanya proses sterilisasi, dipanaskan di suhu hingga 120 derajat menggunakan plastik retort. Jadi ada alatnya lagi, alat harus dikemas dalam plastik yang tahan 120 derajat atau namanya itu plastik retort seperti itu. Kemudian kita ada proses sterilisasi sehingga 30 hari di suhu ruang itu awet untuk rendangnya. Sebenarnya di awetnya tuh di sekitar 30 hari sampai 60 hari, tapi kita sebutnya 30 hari. Namun ketika simpan di chiller atau di kulkas biasa itu sampai 6 bulan. Nah, produk kami itu beragam. Ada yang abon. Kalau abon itu awet di suhu ruang 1 tahun. Kalau kentang mustafa awet di suhu ruang 6 bulan. Jadi beberapa produknya memang aku bilang, aku sebutnya variannya paling rendah 30 hari, selebihnya sampai di 1 tahun. Seperti itu. Tidak menggunakan pengawet. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Robert, Robert Panjaitan. Untuk di marketplace atau di e-commerce itu ada sistem affiliate-nya, Bu ya? Bisa bisa jadi affiliate atau mungkin jadi dropship atau apa itu bisa ya Bu dari sana. Ya, bisa untuk e-commerce. Ada Pak Robert, salam kenal Pak Robert. Pak Robert kayaknya tadi yang datang paling awal ya Kang Lintang. Hmm. Nah, Pak Robert untuk affiliate-nya kita ada di Shopee itu ada affiliate, kemudian di Tokopedia-nya juga ada affiliate. Untuk affiliate-nya itu diskon sampai 15% kayaknya kalau nggak salah. Oh ya, Ya, jadi dapat itu komisi otomatis pada saat kita belanja lewat link yang kita punya, benar. ya, jadi itu Pak Robert ya ada eh, programnya itu jadi Bapak bisa memasarkannya juga seperti itu. Tapi memang
ininya belum ada ya Bu ya, websitenya belum ada ya, tapi masih di marketplace semua ya Websitenya ininya. itu udah ada Kang Lintang dari awal berdiri, tapi Heeh. kayaknya saya lupa memperpanjang tahun ini, jadi tuh paling nanti akan ada lagi. Karena kita jualan pertama kali itu dari website. Dari awal Ya. berdiri itu kita udah gunain website. Mungkin saya lupa memperpanjang domain Oh, and hostingnya. oh ya ya. Berarti saat ini untuk informasi-informasinya adalah di sosial media ya Bu ya, Ya, sama di di Instagram kita cukup aktif, aktif setiap hari. Instagram Story-nya itu bisa di dalam sana. Dari Instagram Story juga ada, dari Instagram juga ada link untuk ke Tokopedia, link ke Shopee, link ke WhatsApp admin pusatnya. Nah, artinya sekarang dari kategori produk ada rendang, rendang tuh dipecah lagi ya Bu ya, ada rendang sapi ya, ada rendang apa lagi, ada rendang jengkol ya Bu ya. Oh, udah nggak ada sih rendang jengkol. Jadi rendang Dulu saya daging, belinya rendang sapi, jengkol itu. rendang paru, rendang ayam, sama rendang telur. Kemudian Nah, ada lauk kering lainnya, kentang mustofa, teri hmm, Medan balado, teri ah, tempe orek, terus juga ada cumi cambal hijau yang baru kita launching juga, cumi balado seperti itu. Kang Lintan, paru mercon. ya. Jadi ini pertanyaan juga dari Pak Heru, bagaimana proses pembuatan supaya tahan lama untuk terutama untuk kentang Mustafa yang ditanya sama Pak Heru ini Bu. Biar tahan lama dia tanpa perlu adanya pengawet gitu. Oh iya, Pak Heru udah pernah coba buat kentang mustafa juga atau gimana? Kalau sudah pernah, biasanya memang kalau kentang mustafa itu nggak diapa-apain juga kan awet ya selama kurang lebih 2 minggu. Salah satu tipsnya adalah kadar airnya harus berkurang. Oh ibu ya, kadar airnya harus berkurang Bu. Jadi kentangnya kan kita goreng garing gitu ya, garing, terus kita tiriskan sampai minyaknya itu berkurang. Terus kita kemudian mix sama bumbunya, sambalnya itu, kadar air di sambalnya tuh harus tidak ada gitu. Jadi sambalnya tuh udah bener-bener cuma sambal aja. Kemudian kita em, aduk dengan cepat. Habis itu kalau di kami vakum. Jadi kentangnya tuh kayak kedap udara gitu. Vakum, nah itu 6 bulan di suhu ruang awet. Nah, itu ya Bu Heru ya, saya kira Pak Heru Ah, ini. maaf ya Bu Heru. Bu Heru kalau misalnya tidak ada mesin vakum, Ibu bisa masukkan ke dalam toples. Toples, terus Ibu tutup rapat, terus bisa di ini loh Bu, di kayak kasih lakban keliling. Jadi udaranya dipastikan nggak ada di sana. Terus Ibu bisa beli ini kayak penghisap, apa sih? Udara. Penghisap abrosur ya, penghisap udara Ya, yang suka udara. ada di makanan kemasan itu bisa dimasukkan ke dalam toplesnya, itu bisa membuat lebih crunchy, lebih awet lagi. Ya, ya. Nah, ini boleh ya dibantukan memasarkan ya Bu ya, berarti menjadi dropship Iya, atau boleh reseller. Pak. Nanti Ya, langsung kontak ke nomor admin aja karena untuk ya, detail-detail pemasaran saya kurang tahu. Iya, ya, pakai pakai spinner untuk ya. menurunkan minyaknya kita pakai. Tapi Hmm, kalau misalnya Bu Heru belum ada spinnernya, dulu kita juga nirisinnya itu pakai tisu yang banyak gitu loh Bu. Kita kayak kasih nampan, tuh tisu yang banyak. Jadi minyaknya itu turun ke tisu itu juga awet. Asalkan kentangnya itu apa? Kadar si getahnya itu udah nggak ada. Jadi kentangnya kan harus dicuci sampai 5 kali ya, lima 5 kali bilasan gitu sampai kadar getahnya nggak ada, baru digoreng garing. Nanti dia garing. hmm. Allah kadar airnya berkurang. Jadi untuk memastikan produk awet, salah satunya adalah mengurangi kadar air seperti itu. Nah, ini menarik sekali nih. Nah, ini kalau boleh tahu Bu Reta, dalam 1 bulan itu memproduksi berapa banyak tuh untuk produknya ini? Karena produknya itu ada banyak ya Pak ya, jadi kurang lebih 3 ribuan pieces. Tapi itu kayak campur-campuran gitu loh. Mm-mm. 3 ribu sampai 5 ribu pieces. Ya, artinya sudah cukup stabil di angka 2 ribuan ya Bu ya, 2 ribu sampai 5 ribu pieces ya. Nah, ini menarik juga yang tadi waktu saya WA sama Ibu itu terkait dengan rendang kemasan dan lauk kering khas Indonesia lainnya. Nah, itu mungkin bisa diberitahu Bu, lauk kering khas Indonesia selain kentang Mustafa dan tempe, nah, itu apa tuh Bu? Mungkin yang nanti kira-kira akan menjadi
estimasi Ibu ke depannya yang untuk memproduksi produk tersebut di bawah brand Denlape? Nah, saya juga penasaran nih, lauk kering apa gitu ya, abon kali ya, atau yang mana Iya, gitu. benar. Jadi memang Pak, lauk kering itu kita tuh kayak kan dari pas cerita itu kita kayak mencoba mengangkat lagi kuliner Indonesia Hmm. yang kayaknya itu tuh kayak tradisional banget gitu ya. Kan biasanya tuh Mm-mm. dari Indonesia tuh kayak tempe orek, siapa sih yang mau beli tempe? Tapi kita pas produksi tempe itu kita jualnya mahal loh tempenya. Mm. Terus 200 gram itu kita jualnya di angka 28.000. Yang maksud kita Mm-mm. itu harga yang wajar gitu walaupun orang makan tempe doang campur kacang. Tapi karena kita kasih value tambahan yang memang dicari oleh target market kita, value tambahannya itu seperti kayak kita vakum, kemudian dia tahan di suhu ruang, terus packingnya pun kita kasih yang packing yang bagus, double packing pada saat pengiriman. Jadi ada value-value tambahan yang orang itu nggak cuma sekedar makan si tempe orek aja kayak gitu. Ada Hmm. kentang Mustafa, tempe orek, teri Medan balado. Kemudian ada cumi. Kita ada varian cumi juga Pak. Ini cumi cumi yang penggemar cumi biasanya tuh suka banget tuh cumi cabai hijau, cumi balado, ada paru mercon, ada bawang Hmm. goreng. Terus kita juga punya. Jadi yang benar-benar kita menspesifikkan diri apalagi ya lauk kering yang benar-benar bisa kering gitu. Nah, Mm-mm. sekarang itu ada tambahan juga kayak paru crispy, kemudian ikan kapas balado. Fotonya ada, boleh-boleh di-share, Bu, Ibu. Untuk harganya itu ada di detailnya itu ada di bisa nanti kontak ke nomor saya aja gitu Kang Lintangnya. Ya, jadi Ada yang nanti Bu Heru bisa kontak Bu Reta untuk press list-nya atau nanti bisa cek juga lah di sosial medianya kan udah tercantum ya ya benar. di Siap. Tokopedia atau di Shopee juga sudah ada gitu. Nah, Jadi, jadi itu Kang Lintang untuk lauk-lauk kering itu memang kita mencari mencari gitu, mencari inspirasi apa ini ya yang bisa dimasukkan lagi ke lauk kering karena biasanya itu tuh kayak kita memang memilih untuk tidak bermain di frozen. Karena pemain hmm, frozen itu udah banyak, udah besar dan juga pemain di frozen biasanya perizinannya panjang kali lebar dan juga hmm, untuk frozen itu orang traveling itu biasanya nggak pernah bawa frozen sih. Jadi kita hmm, memang cari yang benar-benar udah spesifik di solusi dari customer segmen market kami ini ya, gitu. ya. Nah, ini kalau saya lihat itu bentuk rendangnya itu kan kalau ini Ibu ada kayak banyak kelapanya itu Bu ya atau itu memang modelnya atau gimana Bu? Karena ada rendang juga yang apa namanya yang agak basah gitu, yang banyak minyaknya. Terus ada juga yang kering banget, mirip-mirip menyerupai abon gitu ya. Abon, Dan dia ada dagingnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Bu itu perbedaannya atau apanya gitu. Oke, siap. Jadi kalau misalnya kita pemasaran, kalau misalnya rendang kemasan yang biasanya saya tahuin, kalau misalnya rendang basah itu karena dia masih cukup banyak kadar airnya dan Hmm, masih cukup banyak minyaknya, maka walaupun sudah menggunakan proses vakum, hmm, kemudian walaupun udah melakukan proses sterilisasi, tapi kemungkinan bakteri tumbuh itu masih ada karena memang kadar minyak dan kadar airnya itu masih cukup tinggi gitu Kang Lintang. hmm, Nah, kami memilih produk rendangnya itu nggak terlalu kering banget hmm, tapi di atasnya rendang basah, tapi di bawahnya abon, jadi di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi di tengah-tengahnya, jadi memang masih terasa bumbunya, kelapanya, terus hmm. eh walaupun kadar minyaknya itu sudah cukup berkurang, karena pas kita udah tes gitu ya, itu cukup awet sesuai dengan kebutuhan kebutuhan yang kami inginkan seperti itu untuk terutama berkaitan sama daya tahan sih itu Kang Lintang. Lebih Ya. ke berkaitan sama daya tahan. Karena semakin semakin produk kita mempunyai daya tahan yang baik, sebenarnya Mm-mm, semakin mudah untuk dijual. Karena kita bisa kirim ke seluruh Indonesia gitu ya, tanpa mm-mm. ada kendala bisa kirim ke Indonesia. Dan ketika udah diterima oleh customer kita, itu juga bisa dengan mudah mereka bawa ke luar negeri, bisa dibawa traveling dan lainnya. Jadi ada beberapa keuntungan yang kita rasakan seperti itu. Ya, luar biasa.
Nah, ini teman-teman ya, jadi ada perbedaannya. Pokoknya rendang kemasan ini yang terutama yang Denlape dia tidak berhadapan dengan warung Padang ya, rumah makan Padang. Itu tidak berhadapan karena memang segmen pasarnya yang berbeda. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, Pak Beri mau bertanya Pak Beri, silakan open Oh, kamera. tentu saja, Kang. Oh ya, siap. Assalamualaikum, Bu Reta. Waalaikumsalam, ya Pak. Bu, saya dari Bandung. Eh, Langsung tinggal check out ini, Bu. Renang sama sama abon. Renang Oke, sama abon. Sama siap. coba. Karena kalau cerita aja, kayaknya saya belum begitu percaya. Soalnya kalau udah icip-icip. Gitu. Makasih banyak ya Pak Berry. Itu check out di mana itu Pak? Di Tokped, Bu. Oh, di Tokopedia. Di Tapi Tokped, ya. dikirimnya Senin pagi ya Pak? Kan hari Minggu kita operasional Iya, lagi. nggak apa-apa. Iya, nggak Oke, masalah. sip. Ya, itu aja, Kang. Nuhun. Makasih, Bu Oke. Reta. Terima kasih Pak Berry Laksana. Oke, terima kasih Pak Beri ya, langsung action. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, siap. Ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali pembahasan kita saat ini. Tapi kalau Ibu tahu sendiri, mungkin pemain-pemain di segmen ini banyak ya Bu ya untuk ininya. Atau mungkin bisa tahu mungkin siapa yang pemain besarnya atau apa kalau misalnya di mana di yang lain kan misalnya Unilever atau apa gitu. Nah, ini kalau di rendang kemasan ini siapa nih Bu? Udah ada nggak ininya gambarannya? Yang hadap apple Sebenarnya to kalau apple dengan Ibu. pemain besar itu loh Kang Litang yang jualan Prima apa sih? Prima Freshmart itu apa sih? Itu kan mereka memproduksi juga rendang kemasan. Oh, gitu. Heeh. Apa sih Mm-mm. itu yang brand aku lupa banget. Cuman masalahnya justru kalau menurut saya segmen terbesar kita kalau untuk makanan kemasan seperti ini memang ada big kompetitornya. Nah, Hmm. salah satu big kompetitor kita itu adalah pemain kayak sambal gitu loh, yang lebih UKM juga sih bukan UKM. Maksudnya bukan big company, cuman lebih banyak yang pemain sambal, sambal di botol, terus sambal yang awet, sambal-sambal Hmm. itu menurut kita salah satu Hmm. walaupun nggak face to face sama rendang, tapi itu similar, mirip-mirip banget. Dan mereka tuh biasanya, dan mereka yang merajai di internet itu lebih Hmm. seperti itu untuk sambal-sambalan. Dan kemudian sebenarnya kalau saya sebutnya bukan kompetitor, tapi memang partner-partner pengusaha Hmm. rendang kemasan itu tuh alhamdulillah banget di Sumatera Barat itu sangat-sangat difasilitasi oleh pemerintah. Hmm. Jadi kalau di Sumbar itu memang kan Sumatera Barat tuh mendorong agar rendang go ekspor. Go Hmm. ekspor itu rendang itu di Sumatera Barat. Jadi pengusaha-pengusaha rendang yang base domisilinya di Sumatera Barat itu saya rasa dapat fasilitas luar biasa oleh pemerintahnya. Hmm. Jadi disupport luar biasa. Mereka juga punya pabrik bersama. Hmm. Jadi pabrik industri yang di Payakumbuh itu udah pabrik industri besar yang Hmm. difasilitasi oleh pemerintah dan bisa UKM kecil jangkau itu ada di sana. Jadi Oh, saya lihatnya justru saudara-saudara saya yang memang pengusaha Minang yang base-nya di sana di Minang, Tanah Minang itu mendapat fasilitas banyak hal untuk mengalami pertumbuhan dan mereka disupport untuk ekspor. ya, Tapi itu nggak masalah karena itu sama-sama sih, maksudnya sama-sama pengusaha rendang yang memajukan heritage kuliner Indonesia sudah gitu. luar biasa sekali. Nah, ini juga saya ini juga nih apa namanya pernah menjadi tanda tanya di hati saya tuh ya. Itu di contoh aja di ini terkait rendang juga. Di kantor saya itu yang di Jakarta itu ada rumah makan Padang ya, rumah makan Padang, saya nggak usah sebut namanya. Nah, itu dia rumah makan Padang gitu, tapi yang punya bukan orang Padang gitu, tapi rasa rendangnya jadi beda gitu ya. Itu mempengaruhi nggak itu ya? Ininya apa namanya? Tangannya atau apanya gitu ya. Ini bukan yang produksi bukan orang Padang, rasanya beda. Makanya teman-teman saya tuh di kantor bilangnya itu adalah pilihan terakhir untuk makan siang di situ gitu ya. Karena dibilang situ rendang AKW. Jadi Tapi itu nggak Kalintang nggak apa ini ya. Jadi saya sempat besar bingung itu juga tuh. restonya.
Ya, restonya besar atau gimana? iya restoran Padang namanya, rumah makan Oh. Padang. Nah, cuman rasa yang punya itu bukan orang Padang. Kita sudah tahu itu, sama-sama tahu. Sehingga teman-teman kantor itu selalu menjadikan alternatif terakhir ketika warung-warung lain tutup, gitu Oh, kan. Nah, iya, itu iya. karena rasanya itu yang jauh berbeda gitu, terutama di rendangnya gitu ya. Jadi apakah memang hanya orang-orang yang mempunyai genetika dari Sumatera Barat gitu yang bisa membuat rendang Padang gitu, sehingga sulit di copy paste oleh orang-orang di luar genetika itu gitu. Nah, ini saya sampai kepikiran ke sana gitu kan. Karena ini beda rasanya Kayaknya gitu. mungkin itu resto Padangnya itu salah hire chef doang gitu kan ya. Ya. Karena sebenarnya itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu kan Lintang, asalkan memang ada resep otentik yang dia punya Mm-mm. gitu ya. Itu mah Mm-mm. terkait resep aja, resep otentik. Dan mungkin Mm-mm. teman-teman kalau misalnya beli makan makan rendang di Padang itu tuh jauh lebih enak emang daripada yang di Jakarta. Kenapa? Karena Mm-mm. bawang merah di sana itu lebih manis. Mm. Kelapa di sana itu lebih gurih. Pokoknya tanah yang tumbuh di Sumatera Barat tuh emang lebih dahsyat banget untuk memperkaya cita rasa. Makanya beberapa makanan Minang kan memang kaya cita rasa karena memang bawang merahnya itu manis. Terus kelapanya bener-bener kelapanya itu kalau di Jakarta kan tipis gitu ya dagingnya. Mm-mm. Itu kalau di Ya. Minang tuh bisa tebel banget, tebel terus eh, penuh rasa gurih yang creamy banget yang dicari di mana buat makanan-makanan khas Sumatera Barat biasanya seperti itu. Gitu, Oh, Kalintang. Itu oh kayaknya iya. restorannya salah rekrut chef doang itu, Kalintang. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, iya, iya. Tapi memang menurut saya penting bagi kita untuk mengembangkan kuliner Indonesia supaya kita berdikari di negara kita sendiri. Karena Ya. kebanyakan kan generasi muda itu lebih senang makanan Korea, makanan Jepang gitu-gitu kan. Ketika Mm-mm. mereka berdiri harusnya kuliner Indonesia itu salah satu visi yang kami lakukan juga. Kenapa menjalani bisnis ini supaya mengangkat heritage kuliner Indonesia itu bisa tumbuh gitu. Salah satu visi besar yang selalu kami angkat pada saat memaparkan tentang bisnis ini. Izin Luar ada yang biasa. tanya di chat ya? Ya, ini beliau menanyakan tentang PIRT dan lain-lain, terus apa sudah pernah kerjasama dengan lembaga travel, Bu? Oh iya. eh untuk perizinan PIRT dan halal itu kita sudah punya. Jadi memang dari awal awal mulai itu ngurus hakinya, ngurus nama brand haki, kemudian mengurus PIRT-nya, mengurus halal MUI sudah ada dan selalu kita perpanjang gitu karena walaupun ngurus perizinan-perizinan seperti itu panjang kali lebar, tapi itu memberikan ketenangan ketika kita berjualan dan customer juga bisa bisa mendapatkan tenang garansi bahwa produk yang kami jual ini 100% halal, sudah bersertifikat halal MUI seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya sudah ada izinnya. Dan apakah sudah pernah kerjasama dengan lembaga travel selama ini? Lembaga travelnya itu baru individu sih, individu yang misalnya punya rombongan akan berangkat umroh, nah itu baru seperti itu. Jadi kalau misalnya resmi, Pak Abi Syamil memang belum pernah kita untuk lembaga travel selama ini. Jika Bapak punya link, boleh banget untuk komunikasi lebih lanjut. Ya, ya, ya. Nah, terus kalau ini apakah terima maklun, Bu? Maklun kita terima. Terima beda Asalkan merek nanti ada ya. beberapa persyaratan seperti jumlah ya terkait jumlah soalnya. Mm-mm. Berapa tuh jumlahnya? Itu kayaknya saya ada catatannya tapi saya lupa itu Kak. Jadi memang ada Ya, perhitungan-perhitungannya itu yang ya. mungkin untuk komunikasi lebih lanjut akan saya I- detailkan. Ini maklumnya sampai di mana, Bu? Apakah sampai jadi produk atau sudah plus dengan kemasannya dari merek yang orang minta maklum itu? Kalau kemarin kita kirimnya tuh polosan sih. Maksudnya polosan kan kita kan selalu ada dua kemasan. Jadi packingan kita kan dua lapis. Yang pertama, lapis pertama Mm-mm. yang divakum, yang kedua baru tampilan luarnya. Nah, itu Ya. cuman hanya sampai plastik yang divakum. Jadi yang menerima itu si tanpa brand masih kosongan tapi sudah dalam kondisi tervakum seperti itu. Tapi nanti Jadi bisa di kemasannya mereka yang ya, tapi sebenarnya bisa dikomunikasikan.
terkait Izinnya bisa maklun. dipakai ya berarti ya Bu ya. PIRT-nya, nomor izinnya, ala-ala MUI-nya boleh dicantumkan di Ya, kemasan boleh maklun ya dicantumkan, berarti. tapi disebutkan Ya, produksinya bisa dari PT Jiva Kayata kami. ya. Jadi mungkin produksi dan lape put untuk siapa gitu ya di Yes, dalam di benar, dalam Pak. di dalam kemasan. Artinya memungkinkan kalau teman-teman mungkin punya modal nih teman-teman pensiunan gitu, tapi belum berpengalaman di mana di produksi. Nah, ini bisa memungkinkan peluang untuk maklun ya Bu ya di Benar, bisa, di tempat Ibu. bisa banget. Bisa Bisa maklun terus dikomunikasikan lebih mm, lanjut. tentu harganya tentu berbeda lagi dengan harga reguler ya Bu ya. Harga itu sangat berpengaruh terhadap quantity sih. Jadi semakin berapa berapa jumlahnya itu akan mempengaruhi harga dan itu detailnya itu berubah tergantung sama jumlah sih, Kang Lintang. Tadi belum Tapi ketahuan ya Bu pasti ya, akan best price sih kita berikannya. eh, berapa minimalnya belum belum bisa disebut Bu, untuk minimal kuantum untuk Kalau yang maklun kemarin itu masih masih kecil kok Kang Lintang. Dia di range 100 sampai 200 pieces. pieces ya. Itu Uh-uh. ukuran kemasannya berapa Bu? Kemasannya sekilo, setengah kilo atau berapa Bu? Nah, kita kemasan itu kita 250 gram, Perempat 150 ya. gram. Jadi kita lebih main pack-pack kecil sehingga bisa emang lebih dicari sama segmen market ya. Jadi memang bawanya itu yang simpel-simpel gitu, bukan family pack, regular pack. Hmm. 150, 200 gram seperti itu. Dan untuk di Maklun nanti bisa sesuai dengan request dari teman-teman, Bapak dan Ibu. Misalnya requestnya per 200 gram boleh, per 150 gram boleh. Itu bisa disesuaikan. Ya bisa disesuaikan ya. Ini peluang nih. Jadi teman-teman yang kesulitan di sumber daya dan pengalaman untuk memproduksi bisa memanfaatkan peluang ini untuk maklun. Nah, ini mungkin teman-teman juga mau tahu Bu, kalau misalnya buat rendang itu yang diambil daging bagian mananya tuh Bu dari sapi? Itu mungkin ada Daging daging yang mana gitu yang cocok karena makan rendang itu oh ini kok dagingnya kayaknya beda gitu, ini beda gitu. Ini daging yang mana ya Bu ya? lebih ke daging paha sih, Pak. Kita Oh gitu ya. Daging paha. Yang pasti dagingnya itu kita pakainya daging segar. Hmm. Kemudian daging paha sudah ada suppliernya. Dan Hmm. untuk rendang, kalau misalnya teman-teman masak rendang, Mbak, aku kok masak rendangnya dagingnya masih keras gitu ya. Hmm. Nah, itu berarti kurang lama karena masak rendang itu 8 jam. Jadi Ya, memang ya. masak rendang itu lama banget. Lama banget itu sekitar 8 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin daging agak keras, dimasak terus aja nanti insya Allah akan lembut ya begitu. Iya, iya, iya. Jadi 8 jam dengan api sedang ya Bu ya. Ya, ada yang tinggi di awal, terus kami kemudian terakhir-terakhir itu lebih ke api kecil. Oke. Nah, ini luar biasa teman-teman ya, dibuka semua nih ininya. Ya, apa teknis-teknisnya jadi teman-teman bisa apa namanya bisa menjadi inspirasi kalau misalnya apa ingin bergabung atau ingin menjadi reseller ya jadi dropship, jadi agen atau bahkan kalau pengen maklun pun memungkinkan. Tidak hanya rendang, di sini beliau juga punya apa namanya kentang, tempe, apalagi tadi Bu, kentang, tempe, Teri, abon ayam, cumi, teri, cumi. Nah, itu terus ini bawang, bawang goreng. Jadi yang serba lauk-lauk kering itu kita ada insya Allah. kerupuk aja yang belum ada mungkin ya. Kerupuk juga ada tahu Kang Lintang. Jadi kita punya Kerupuk beberapa kulit. varian snack. Ya, Kerupuk sanjay, keripik sanjay, keripik khas keripik Padang. sana. Ya. Oke. Itu luar biasa teman-teman. Jadi malam ini kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan terkait bisnis rendang kemasan, di mana di sini uh, terutama segmen pasarnya ini traveling, orang-orang yang di luar, orang-orang apa anak-anak yang sedang pesantren atau anak-anak kos. Nah, ini sangat menjadi segmen pasar, tinggal nanti di riset lebih dalam seperti apa gitu. Nah, itu harganya berapa Bu? Yang misalnya yang 250 gram rendang sekarang posisi di harga berapa Bu? Di 89.000 Oh, untuk masih rendang dapat. daging dan rendang paru. Kalau rendang ayamnya 79.000. Kalau untuk lauk kering kita semuanya di range 30.000. Kayak kentang teri tempe itu 30.000 atau 20 startnya 26 ke 30. Ya. 26.000, 27.000, 30.000 seperti itu. Hmm.
Nah, ini nanti Pak Berry yang baru check out nanti coba nanti bikin testimoni ya setelah itu. Setelah Siap. wah, nanti dikirim Ada link. Pasti, yang pasti. itu Sudah check out kalau saya. Udah check out ya. oke siap. Siap. Nanti di Tokopedia aja itu testimoninya begitu terima ya unboxing gitu kan. Langsung Ini ada dirasakan. yang chat lagi untuk izin nomor Ya, izin berusaha bisa diurus di kelurahan masing-masing. Ya, kalau untuk ya. NIB malah bisa online kan ya. Hmm, Masuk aja ke oss.go.id untuk hmm, pengurusan izin NIB itu bisa online. Jadi hmm, daftar cuman isi KTP, sertifikat halal benar dari Kemenak. eh, Beberapa lembaga yang ditunjuk memberikan pelayanan gratis itu benar sekali. Tapi hmm, biasanya kalau di Kota Depok itu gratisnya dari pemerintah. hmm. Pemerintah kayak misalnya Deka Dinas Koperasi ya, DKUM, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian biasanya memberi pelayanan gratis untuk UMKM. Benar sekali Pak Abu Najib. Ya. Nah, terus kalau rendang dan lape ini ada level kepedasannya nggak, Bu? Oh ya itu dia. Kita nggak punya. Jadi Nggak kita punya. kayak semuanya itu kita levelnya tuh di satu aja. Hmm, Pedasnya tidak begitu pedas. Kita hmm, make bukan make lidahnya orang Minang asli. Jadi kita menyesuaikan sama target market kita yang di Jakarta. Jadi level pedasnya itu sedang, sedang ya. bukan di level pedas banget gitu bukan. Jadi level pedas sedang yang bisa di approve sama customer-customer yang bukan berdarah Minang asli gitu. Kalau Minang Kalau asli memang pedas ya, Bu ya? Nah, pedas banget. Pedasnya itu pedas gitu loh, pedas. Yang mungkin buat orang sini cukup pedas. Tapi kita beberapa kali itu custom rendang bahkan tidak pedas karena biasanya itu buat tamu. Kita suka di order sama kementerian gitu buat tamu-tamu dari luar negeri. Nah, Hmm, itu Mbak minta cabenya hanya 100 gram per 1 kilo gitu ya. Itu bisa kita buat asalkan ada jumlah yang ditentukan. Karena biasanya bule-bule itu hmm, nggak bisa makan pedas. Kan mereka kalau buat kado untuk orang asing hmm. itu suka ngasih rendang. Tapi rendangnya udah di custom. Itu juga kita bisa lakukan asalkan ada kuantitinya. Seperti itu. Jadi kalau yang standar rata-rata yang pedasnya ini yang cabenya berapa gram, Bu, per 1 kilo komposisinya? Kalau kita itu makanya sih untuk 1 kilo kurang lebih bisa kita per adonan gitu sih Halintang aku sampai lupa per adonan tapi memang udah disesuaikan untuk dia nggak pedas dan walaupun sekarang kan cabai lagi mahal ya tapi kita tetap jaga di angka segitu. Cabai lagi Ya. banyak mahal jadi buat teman-teman kuliner nih ya salah satu tips yang bisa kami lakukan adalah pada saat cabai murah kami membeli cabai sebanyak-banyaknya lalu kami simpan di freezer. Hmm, Jadi hmm, hmm. ketika cabai mahal seperti ini kami tidak begitu goyang karena udah punya stok cabai stok cabai yang alhamdulillah cukup aman. Karena cabai itu termasuk komoditi yang kalau naik itu bukan cuman 20%, tapi kalau dia naik bisa 400%. Jadi yang Hmm, dari harganya 20.000 bisa 100.000 kayak gitu. Benar-benar harganya itu gitu. Tapi hmm, itu per sesi. Nah, itu salah satu menyingkapinya. Untuk hmm. teman-teman yang bisnis kuliner bisa seperti itu. Pada saat yang lagi murah, cabai lagi murah itu kita stok sebanyak-banyaknya, diawetkan di freezer aman, nggak merubah rasa. Tapi itu nggak mempengaruhi HPP ya, Bu ya? Nanti setelah misalnya stok cabenya itu habis gitu kan, berarti kan harus beli dengan harga cabai saat ini gitu kan, yang sedang Insya naik Allah tuh. nanti kalau stok cabainya habis, kita harga cabenya udah turun. Oh gitu ya. Harga cabai itu kan Ya, kayak ya. gitu loh. Dia Hmm, ada musim-musimannya. Nanti pas bulan hmm. Ramadan nanti naik lagi pas bulan Ramadan. Oh gitu. Nah itu, ini Jadi kayak menarik sih ada kalau trennya kalau gitu Bang ya. Bintang dia. Karena kalau saya biasa ngitung HPP seperti itu tuh. Jadi kalau wah ini lainnya ngikutin aja harga pasar lagi naik walaupun kita belinya lagi murah gitu. Enggak sih. Iya, ya. Oke, teman-teman, ini luar biasa malam ini kita banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari Bu Reta terkait rendang kemasan dan lauk kering lainnya ya, yang khas Indonesia. Ini merupakan sebuah peluang besar bagi teman-teman yang akan masuk masa pensiun atau sudah masuk masa pensiun gitu ya. Jadi jangan berkecil hati seperti disampaikan bahwa pensiun itu bukan berarti tua ya, tapi berbeda posisi bahwa sudah tidak bekerja lagi tapi kita bisa mendapatkan pemasukan-pemasukan. Yang perlu diingat juga bahwa pada saat pensiun itu
tempo hari ya, pernah dibilang sama Pak Beri juga bahwa ketika kita di masa pensiun itu masih banyak pengeluaran-pengeluaran, uang pesangon itu jadi nggak berarti sebesar apapun gitu ya. Jadi harus disikapi dengan bijak bahwa kita harus mempersiapkan sedini mungkin untuk mempunyai usaha. Dan ini salah satunya yang sangat peluangnya bagus sekali adalah di rendang kemasan ini dan lauk kering lainnya yang diberitahukan oleh Bu Reta. Malam ini kita banyak belajar dari beliau seperti itu. Nah, ini karena waktu kita akan memasuki jam 9, juga saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk memberikan testimoni untuk program ini ya. Saya tadi sudah share linknya di atas supaya nanti teman-teman kita bisa mengevaluasi perjalanan kelas pensiunan ini yang diinisiasi oleh sekolahpengusaha.com. Seperti itu. Nah, mungkin Bu Reta bisa memberikan closing-nya Bu, malam ini, silakan untuk materinya. Ya, terima kasih banyak teman-teman dan Kang Lintang atas undangannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa dipergunakan, ada manfaatnya. Dan kalau misalnya ada yang salah, itu semuanya dari saya seperti itu. Prinsipnya saya cuma kasih apa closing statement kalau misalnya mau mulai usaha, teman-teman ya tadi ya harus cari masalah. Jadi cari masalah customer dan teman-teman kasih solusinya. Udah itu aja. Insya Allah kalau teman-teman udah ketemu sama masalahnya orang-orang atau target market teman-teman dan teman-teman punya solusi yang paling jitu, insya Allah bisnis apapun bisa menghasilkan. Seperti itu Luar, aja. luar biasa sekali. Jadi kita cari masalah orang dulu untuk kita Cari sebagai masalah, pokoknya cari pahlawan masalah gitu untuk ya Kang Lintang. menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Pahlawan cuan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Margareta atas sharingnya malam ini. Semoga rendang dan tape semakin jaya setiap hari. Amin ya Makin Allah. besar menguasai market share rendang kemasan di Indonesia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di malam ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan di waktu yang sama dengan pembicara yang berbeda juga. Pesan saya juga tidak bosan-bosan sebelum tidur yang belum sholat isya dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, Terima kasih Terima Bu kasih. Margareta atas sharingnya. Amin. sama saya izin off kan ya.